Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas kasih penyertaan bahkan nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ, seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam keruntuhan gedung-gedung orang kaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema pada pagi hari ini yaitu peringatan agar hidup dalam kebenaran. Peringatan agar hidup dalam kebenaran. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pagi hari ini, Yesaya memberikan peringatan keras kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Peringatan itu diungkapkan Yesaya dalam pasal ini dengan menggunakan kata celakalah. Ungkapan kata celakalah diungkapkan sebanyak 6 kali dalam pasal 5 ini, yakni dalam ayat 8, ayat 11, ayat 18, ayat 20, 21, dan ayat 22. Yesaya menegaskan bahwa jika peringatan yang disampaikan itu tidak didengar dan dilakukan, maka umat akan mendapatkan hukuman. Di ayat 11 dikatakan bahwa
Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ayat 11 ini menegaskan bahwa orang-orang yang pekerjaannya mabuk-mabuk, mereka bersenang-senang dengan sesuka hati mereka, tetapi melupakan perintah Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapat hukuman, yaitu pembuangan karena murka Allah atas mereka. Tetapi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan dan hidup dalam kekudusan akan mendapatkan kemuliaan di dalam Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Yesaya 5 ayat 11 sampai ayat 17 ini merupakan kecaman terhadap kejahatan. Yesaya mengecam kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Yesaya juga menyatakan apa akibat atau konsekuensi dari kejahatan manusia, yaitu penghakiman, bahwa Tuhan akan menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Orang-orang yang sombong akan direndahkan. Ayat 15. Nah, untuk itu ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita terus hidup dalam Tuhan dan menjaga kekudusan di hadapan-Nya. Hidup dalam kebenaran dan keadilan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mendapat hukuman, melainkan kita mendapat kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan telah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan pada pagi hari ini semakin membuat iman kami dikuatkan dan membuat kami semakin teguh melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati, memberikan semangat, memberkati makanan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi setiap umat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan selalu melindungi dan memberi kekuatan kesehatan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam duka cita. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan dalam kasih dan tuntunan dari Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi.